Oke anak-anak, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa nggak kalian ini semua? Puasa. Lemes betul. Ini pertama kali Bapak masuk di sini. Ini kalau wajah kalian ini masih asing menurut saya ya. Mungkin bolehlah tak presensi bentar ya. Pak Kurniawan hari ini nggak masuk, Pak. Kurniawan? Iya. Wah itu, ya kan saya nggak tahu namanya siapa. Kalian ini. Bapak kenalin diri dulu. Oh iya, oke. Sebelum saya presensi, ini saya kenalkan dulu ya. Oke, perkenalkan, nama saya Bapak Aldi Fahlevi Wahyudi. Kalian boleh manggil Bapak Aldi, Bapak Fahle, Bapak Levi, Bapak Wahyu atau Bapak Yudi. Terserah sama. Bapak Yudi. Ya, betul. Oke, sebelum kita masuk ke materi ini, kita akan absen dulu ya. Yang pertama itu kan Novia Amanda Putri. Hadir. Oke, kamu. Yang kedua Nirmala. Oh, kamu. Oke. Yang ketiga itu Foni Kristiani. Hadir. Oke. Yang keempat Erinda Nur Melati Jannah. Hadir Bapak Yudi. Oke. Yang kelima Leni Juliati. Hadir, Pak. Oke. Yang keenam Lustin Oktaviani Putri. Hadir, Pak. Oke. Yang selanjutnya Nur Aliani. Hadir, Pak. Lalu kesembilan Paki. Iya, jagoannya tua. Vicky Adi Kurniawan. Hadir Pak Yudi. Oke. Semangat kamu Ki. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Oke. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke materi yang Bapak akan paparkan, kalian tahu teks pidato? Belum tahu. Apa itu, Pak? Kalian nggak pernah dengar teks pidato? Pernah. Nah, kalau begitu di mana kalian mendengarkannya? Di TV, Pak. Waktu upacara. Oke, di TV waktu upacara. Oke, cuma 2 orang aja yang dengar kalian? Di YouTube, Pak. Oh, di YouTube boleh. Oke. Berarti lumayan banyak dengar ya. Nah, memang kita tuh mendengarkan pidato itu bisa melalui secara langsung ataupun ya mulai bisa melihat video-videonya. Oke. Nah, kita akan mempelajari cara bagaimana membuat teks pidato itu. Oke, teks pidato itu cara definisinya maaf ya, itu menyampaikan gagasan atau informasi, pendapat, dan secara lisan kepada banyak orang. Maaf ya, tulisan Bapak jelek. Kayak menyampaikan gagasan, pendapat, dan lain sebagainya secara terbuka. Nah, secara terbuka ya pastinya ke banyak orang. Nah, seperti itu. Adapun juga tujuannya. Yang pertama itu adalah memberikan informasi pastinya. Lalu yang kedua yaitu adalah mengajak atau mempengaruhi pendengar. Ya, mengajaklah. Dan ketiga itu adalah memberikan motivasi. Keempat itu adalah menyampaikan pendapat. Baik, nah ini dia. Kalau kita menyimpulkan menjadi satu, yaitu masuk ke definisinya, di mana teks pidato adalah penyampaian gagasan, pendapat, memberikan informasi, serta mengajak
dilakukan dengan secara lisan kepada banyak orang. Sampai sini, apakah kalian paham? Betul. Insya Allah. Oke. Selanjutnya itu adalah kita masuk ke struktur. Nah, di dalam struktur itu ada apa aja kalau kalian ingat? Kalian pernah menonton video, mendengar, pastinya ada berapa strukturnya? Apa yang tahu? Nggak tahu. Nggak tahu Pak. Nggak apa-apa. Namanya juga belajar Pak. Oke, boleh, siap. Jadi struktur itu dalam teks pidato itu ada 3. Yang pertama pembukaan, yang kedua adalah isi, dan yang ketiga adalah penutup. Nah, di pembukaan itu pastinya berisi tentang apa? Salam. Terus? Perkenalan. Tidak. Oke, salam juga masuk, ucapan rasa syukur pastinya itu ya disebut apa? Berisi dari pembukaan. Jadi ucapan salam, ucapan syukur. Oke, untuk isi pastinya ini adalah bagian yang penting ya. Dalam isi itu biasanya menjelaskan to the poinnya ya, poinnya yaitu tentang gagasan, penjelasan, ajakan atau argumentasi, mungkin pendapat. Mungkin kita akan mencontohkan kayak semisal kalau pembukaan itu pasti salam, mungkin kalau untuk isi sebagai contoh kalau kita mengajak ya kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah karena kebersihan mencerminkan kepribadian kita. Nah, itu adalah masuk ke gagasan utama, penjelasan, ajakan. Jadi poinnya di situ ya. Jadi isi tadi itu ada apa aja tadi? Gagasan. Terus informasi. Oke. Ini dia. Ya, selain itu juga banyak yang penting masuk gagasan. Nah, selanjutnya yaitu adalah ketiga yaitu penutup. Nah, pastinya penutup kalian tahulah ya, bagian terakhir, bagian akhir gitu. Nah, biasanya di penutup itu berisi kesimpulan, terus ucapan rasa terima kasih juga bisa. Oke, ini dia struktur. Bisa dibaca jelas nggak tulisan Bapak? Bisa. Oke, jadi kita simpulkan. Jadi struktur teks pidato itu ada 3. apa aja? Pembukaan, isi, penutup. Pembukaan diisi, Ucapan salam. Syukur. terus yang kedua isinya, Gagasan, informasi. terus penutup. Kesimpulan. Oke, nah gitu. Paham nggak? Paham. Oke, kalau paham kita akan lanjut ke unsur kebahasaannya. Oke, dalam unsur kebahasaan itu ada, kalau saya mungkin ada 4 ya. Yang pertama itu adalah kalimat persuasif. Apakah kalian tahu kalimat persuasif itu apa? Tidak. Tidak tahu. Oke, kalimat persuasif itu adalah kalimat yang bertujuan untuk mengajak, mempengaruhi atau mendorong pendengar agar melakukan sesuatu. Nah, biasanya teks pidato itu masuknya ke dalam isi ya. Memang tadi saya lupa nulis, tapi pastikan memang dalam teks pidato itu harus ada juga kalimat persuasif atau ajakan. Nah, contoh kata-kata yang sering digunakan itu adalah marilah, nah, terus
ayo. Apalagi yang kalian tahu? Sebaiknya, ya, dan sebagainya. Oke, itu kalimat persuasif. Selanjutnya yaitu adalah selanjutnya adalah kata sapaan. Nah, kata sapaan itu biasanya tuh dari pembukaan biasanya. Biasanya digunakan untuk menghormati orang yang hadir dalam sebuah form ya, teman-teman. Nah, biasanya itu contoh kata sapaan ya kepada bapak, kepada ibu-ibu gitu. Intinya orang lah. Jadi kita menghargai orang yang berkontribusi dalam form tersebut. Nah, selanjutnya yaitu adalah kata ganti orang pertama. Nah, kata ganti orang pertama ini itu apa ya? Biasanya digunakan untuk menyebutkan kepada dirinya sendiri ya. Sebagai contoh, mungkin kata saya, kami, ya. Saya, kami, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir itu adalah yang terakhir itu adalah bahasa santun. Kenapa teks pidato itu menggunakan bahasa santun? Coba. Nggak tahu? Betul nggak tahu? Ya Allah, ya sudahlah. Nah, biasanya kalau bahasa santun yang sopan ya digunakan agar menghindari kata kasar dan sesuai dengan norma kesopanan. Nah, biasanya itu tidak menggunakan, kalau bahasa santun dalam teks pidato itulah tidak menggunakan kata kasar, terus tidak menggunakan kata kasar, menggunakan kalimat yang baik dan tidak menyinggung dan menggunakan pilihan kata yang halus dan baik dan benar. Oke. Apakah sudah paham dalam unsur kebahasaan itu? Sudah. Oke, saya akan simpulkan. Unsur kebahasaan dalam teks pidato ada berapa? 4. Apa aja? Kalimat persuasif. Oke. Kata sapaan. Oke. Kata ganti orang. Bahasa santun. Kalimat persuasif contohnya seperti kata Marilah. Oke, terus? Ayo. Oke, yang kedua kata sapaan. Bapak, Bapak, Ibu, dan saudara, Oke. Terus kata ganti orang pertama ada apa aja? saya, kami. Oke, kamu dan lain sebagainya. Yang keempat bahasa santun. Kenapa disebutkan dengan bahasa santun dalam teks pidato supaya apa? Menghargai. Oke, menghargai boleh, menghindari kata kasar. Oke, menggunakan kalimat yang baik. Oke. Ya mungkin segini saja yang Bapak sampaikan karena waktu Bapak tuh mau rapat sebetulnya ya. Oke. Ya, ini kita nggak ada tugas karena Bapak kan baru pertama kali masuk nih, wajah-wajah kalian juga asing. Mungkin kita nanti aja lah untuk materi kedepannya. Ya, oke. Ya, oke, mungkin segini saja yang Bapak sampaikan kepada kalian. Mohon maaf ketika Bapak banyak salahnya. Saya Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Dadah. Nggak jadi.